وعلى آله وصحبه خدمة القادات وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا كريم. أما بعد، Hadratul Karamin wal Muhtaramin yang sama-sama kita hormati, Bapak Pembina kita Dr. Ambos Ekonomi, Bapak Sugiarto, beserta segenap pengurus dari seni bela diri 3 serangkai, baik pengurus harian di pusat Dewan Pelatih, juga pengurus komisariat Malaysia yang saya banggakan. Alhamdulillah, kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga kita bisa berkumpul di sini. Kita bersyukur atas beberapa hal yang Allah berikan kepada kita. Allah berikan kesehatan kepada kita, Allah berikan akal yang sehat juga kepada kita semua, sehingga dengan akal tersebut kita bisa berpikir, bisa memilih antara yang baik dan yang buruk, bisa menilai mana yang putih dan mana yang hitam. Dan itulah salah satu daripada tujuan Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan akal. Itu adalah kenikmatan yang mesti kita syukuri. Yang kedua adalah nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi semangat dalam hati kita untuk meraih kebaikan, memberi semangat bahwasanya kita yang seperti ini, yang hidup di muka bumi ini penuh dengan kesalahan, penuh dengan dosa, tapi masih ada keinginan untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini adalah karunia yang Allah berikan, nikmat yang Allah berikan, yang bila mana kita syukuri nikmat ini, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, la in syakartum la azidannakum. Bila mana kalian mensyukuri terhadap apa yang telah aku berikan kepada kalian, la azidannakum. Ini adalah janji Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan saya tambah. Kesehatan yang Allah berikan kepada kita akan ditambahkan kesehatan oleh Allah bila mana kesehatan itu kita syukuri. Begitu pula iman yang selama ini masih bersarang dalam hati kita. Kalau kita syukuri, ya Allah, alhamdulillah, sampai detik ini kita masih beriman kepada Allah, iman kepada Nabi Muhammad SAW. Kalau kita syukuri keimanan ini, maka nilai-nilai keimanan akan ditambah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sesungguhnya ikatan keimanan seseorang ini tidak akan pernah berhenti, akan senantiasa bertambah. Sebagaimana pula bila mana orang sudah dikehendaki jelek oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka keimanan akan turun dan seterusnya. Kemudian kenikmatan yang juga Allah berikan kepada kita adalah kita bisa bersilaturahmi, tergabung di sini di dalam seni bela diri 3 serangkai sebagai salah satu wasilah, sebagai salah satu sarana kita di muka bumi ini untuk mempunyai sebuah pegangan. Karena hidup kalau tidak mempunyai sebuah pegangan, maka terasa hampa jadinya. Mesti ada sesuatu yang dia pegang. Karena bagaimanapun juga kita selaku makhluk yang lemah harus menyatukan diri, berkelompok, bersama-sama dengan orang-orang yang baik, insya Allah. Makanya dikatakan dalam pepatah Arab, dikatakan innama ya'kuluhu dzib asyatul. Sesuatu ataupun bila mana ada orang yang mengembala kambing yang akan
diterkam oleh serigala adalah kambing yang tidak punya pegangan, kambing yang tidak punya pendirian, kambing yang tidak punya kelompok yang dia menyendiri, tidak dalam kelompoknya. Tapi kalau dia masih di dalam kelompoknya, maka serigala-serigala tidak akan pernah berani untuk mendekati kelompok kambing tersebut. Begitu pula kita, ada syaitan, ada iblis, ada hawa nafsu yang akan senantiasa siap menerkam kita semua, yang siap menghabisi kita semua. Yang dihabisi apa? Keimanan kita. Yang dihabisi adalah semangat kita. Yang dihabisi adalah khasyah, rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini bila mana kita menyendiri, maka akan dimakan. Namun alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala mengenalkan kita meskipun bukan di negara kita. Ini TS berasal dari Indonesia, dan kita mayoritas berasal dari Indonesia. Namun kita bisa mengenalnya di sini. Kita bisa kenal kepada seni bela diri ini di tempatnya, di negeri orang lain. Namun begitu, nilai-nilai ini adalah sebuah nilai yang tidak mengenal ruang-ruang dan batasan. Nilai-nilai universal sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau para nabi-nabi sebelumnya ini diutus kepada kelompoknya khusus. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Bu'itsan nabiyyuna liqaumihil khassah wa bu'itsu likafatil khalq." Para nabi diutus oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kaumnya secara khusus. Tapi saya diutus oleh Allah Subhanahu wa taala bukan khusus kepada kelompok tertentu. Kalau Nabi Allah Isa, Nabi Allah Musa diturunkan kepada Bani Israel. Tapi Nabi kita diutus bukan hanya kepada manusia sekalipun, bahkan kepada jin, bahkan kepada tumbuh-tumbuhan dan hayawan. Itulah perluasan yang dimiliki oleh Nabi Muhammad SAW. Maka nilai-nilai yang luas dan yang bersambung dengan Nabi Muhammad SAW, maka juga luas sifatnya. Kita disatukan oleh La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dan hal ini juga banyak orang yang sama seperti kita, yang percaya terhadap La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kemudian kita disatukan adalah sebuah kelompok yang khusus lagi, disatukan di dalam perguruan ini, disatukan oleh seorang guru, disatukan lebih khusus yang tentu tuntutannya kita bersatu antara satu dengan yang lainnya. Ini harus melebihi daripada kita mencintai dan menyayangi sesama kaum muslimin. Kalau kita seharusnya kepada sesama kaum muslimin mempunyai hak-hak yang besar pada pundak kita. Kita tidak boleh menzalimi. Bila mana mereka minta tolong dan kita mampu untuk menolongnya, maka harus kita tolong. Itu adalah hak-hak sesama muslim. Bagaimana kalau itu adalah hak-hak antar kita yang sudah dipersaudarakan di dalam perguruan ini? Tentu hak-haknya akan lebih besar kan? Di saat kita menyadari akan hal ini, kita menyadari akan hal ini seperti yang diharapkan tadi, bahwasanya kita belajar, di mana hidup ini harus belajar. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la burika fi yawm tala'a asy-syams la ziyadata fi ilmi. Mudah-mudahan saya di pagi hari, artinya sebuah hari yang saya lewati namun tidak bertambah bagiku ilmu, maka tidak ada keberkahan di situ. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah, "Wa qur rabbi zidni ilma." Katakan wahai Muhammad, "Rabbi zidni ilma." Ya Allah, tambahi kami ilmu. Jadi kita mesti ada keinginan untuk menambah pengetahuan kita.
menambah keilmuan kita yang berkaitan khususnya adalah untuk keselamatan kita di muka bumi ini dan keselamatan kita ketika menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Niat adalah kunci dari segala-galanya. Kita masuk dalam perguruan ini tergantung niat-niat kita. Niat bukan hanya satu. Namun bila mana niat itu bersumber daripada niat yang agung, maka niat-niat yang berikutnya menjadi sebuah niat yang agung pula. Kalau saat ini kita masuk di dalam perguruan ini adalah agar kita mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Dari mana mendapatkan ridha dari Allah? Di saat kita meninggalkan larangan-larangan yang dilarang oleh Allah. Ada larangan-larangan yang termasuk kabair, dosa besar. Di antaranya adalah menjadi pokok di dalam seni bela diri 3 serangkai ini. Kita dilarang untuk minum minuman keras, kata Nabi Muhammad SAW. Al-khamru ra'su kulli khati'ah. Khamr, narkoba, itu adalah ra'su kulli khati'ah, puncak atau kepala daripada segala-galanya, segala kerusakan. Jadi kesalahan apapun ini banyak bersumber daripada narkoba. Kalau orang sudah terjerumus di dalam ikatan narkoba, maka sulit untuk melepaskannya. Maka dia bisa berani untuk merampok, dia bisa berani untuk membunuh, dia berani berbuat macam-macam karena sudah disebabkan oleh kerusakan tersebut. Sehingga Nabi Muhammad SAW mengatakan seperti itu. Di antaranya lagi adalah berbuat asusila, hal-hal yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Idza dhaharul fasad wa 'ammatuz zina. Kata Nabi Muhammad SAW, bila mana kerusakan telah merajalela dan perzinahan sudah menjadi tradisi, sudah bukan hal yang aneh, maka disitulah tanda-tanda mendekatnya Dajjal untuk keluar ke muka bumi ini. Dajjal akan keluar, akan menciptakan kerusakan dan merubah iman-iman kaum muslimin. Kemudian di antaranya adalah kita mencuri. Jelas ini dilarang di dalam Al-Quran. Kemudian berani kepada orang tua, berani berbuat hal-hal yang tidak baik kepada orang tua. Ini juga adalah pantangan yang harus ditinggalkan. Sebaliknya, berbuat baik kepada orang tua, di mana Allah Subhanahu wa taala menggandengkan. Coba perhatikan di dalam ayat Al-Quran. Di dalam ayat Al-Quran Allah mengatakan, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an. Menyembahlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa la tusyriku bihi syai'an, dan jangan sampai menyekutukan Allah sama sekali. Jadi ini adalah ajaran tauhid. Sebelum orang-orang diajari sholat, diajari puasa, diajari zakat, diajari haji dan semacamnya, ini yang perlu diketahui oleh seseorang adalah kenal kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa'budullaha, ibadahlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa la tusyriku bihi syai'an. Kemudian apa perintah Allah berikutnya? Wa bil walidaini ihsana. Wa bil walidaini ihsana. Maka hendaknya kepada kedua orang tua berbuat baik. Berbuat baik kepada kedua orang tua. Ini adalah perintah siapa? Perintah Allah Subhanahu wa taala. Bila mana hal ini disadari oleh kita semua, ini adalah sebuah, dan kita amalkan kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Betapa banyak para pemuda saat ini, di mana kita mayoritas di antara kita adalah para pemuda, ataupun meskipun sudah ada yang sudah tua di seni bela diri ini, tapi jiwanya adalah jiwa-jiwa muda, insya Allah. Ini kadangkala tidak peduli terhadap nilai-nilai. Kadangkala terkesan tenggelam di dalam hawa nafsu, di dalam tuntutan hawa nafsu, tenggelam di dalam bujuk rayu syaitan. Ini sungguh sangat disayangkan.
Namun di saat Allah Subhanahu wa taala memberi kita taufik, memberi kita petunjuk, memberi keinginan di dalam diri kita, ingat, tidak ada yang kebetulan di muka bumi ini. Semua adalah atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kalau barusan Pak Abdurrahman mengatakan kepada kita ada yang yang kebetulan, tidak tahu-tahu ketemu, terjadi silaturahmi semakin erat. Maka pada hakikatnya itu adalah kehendak sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk duduknya kita di tempat ini adalah karunia yang Allah berikan. Maka bila mana kita syukuri, insyaallah karunia-karunia tersebut akan bertambah dan bertambah dari Allah Subhanahu wa taala, zat yang tidak akan pernah bosan memberi hamba-hambanya. Setelah kita mempunyai niat yang untuk melaksanakan itu semua, niat untuk mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala, niat untuk mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Ingat, kita ini kadang-kala tidak tahu, cuman mendengar sering ridha dari Allah, mendapatkan ridha Allah. Ini bukan hanya sekedar retorika, bukan hanya kata-kata yang sering kita dengarkan dari penceramah, dari guru-guru kita, bukan hanya sekedar seperti itu saja. Namun hakikat daripada ridha Allah Subhanahu wa taala, kalau kita menyadari, merasakan dan mengetahui nilai-nilai ridha Allah, nilai-nilai ridha Allah Subhanahu wa taala, maka apapun yang pernah kita lihat dari segala macam kenikmatan, apapun yang pernah terlintaskan di dalam otak dan benak kita dari berbagai macam kenikmatan, maka itu tidak ada bandingan dibandingkan dengan ridha Allah Subhanahu wa taala. Kalau dalam Al-Qur'an, di saat Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang surga, surga yang menjadi dambaan setiap orang-orang mukmin masuk surga. Di situ ada istana, di situ ada makanan, minuman yang dibutuhkan oleh manusia pada umumnya, dengan gemerlapnya, dengan segala kemewahannya, dengan segala kenikmatannya. Maka akhirnya apa? Kata Allah di dalam Al-Quran ketika menerangkan tentang ridha Allah Subhanahu wa taala, wa ridwanun minallahi akbar. Dan dari semua itu, keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala itu lebih besar dibandingkan dengan semuanya. Sehingga Nabi Muhammad mengatakan, innallaha a'adda lil mu'minin, sungguhnya Allah menyiapkan kepada orang-orang mukmin apa? Ma la 'ainun ra'at, segala sesuatu yang tidak pernah dilihat oleh mata, wala udunun sami'at, dan tidak pernah didengar oleh telinga, wala khatar 'ala qalbil bashar, dan tidak pernah terlintas di dalam benak kita sekalipun. Apa itu? Uhillat lakum ridwani, kata Allah, aku berikan kepada kalian, aku halalkan kepada kalian keridhaanku. Fala askhatu ba'daha abada, setelah ini saya tidak akan pernah benci, tidak akan pernah murka, tidak akan pernah marah. Ridha daripada Allah Subhanahu wa taala. Bila mana nilai-nilai ridha itu kita dapatkan, kita raih, ini adalah sesuatu hal yang tidak bisa diungkapkan dengan apapun untuk mensyukurinya, dengan pekerjaan apapun. Baru setelah itu kita punya niat-niat atas dasar niat-niat yang baik. Niat yang baik, mudah-mudahan dengan kita bergabung di dalam perguruan ini adalah bisa memperlancar rezeki, yang dagangannya diberkahi oleh Allah. Kemudian yang bekerja menjadi pegawai atau menjadi buruh diberkahi gaji-gajinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang bekerja sebagai staf, yang bekerja di pasar ataupun apapun aktivitasnya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dengan niat-niat yang seperti itu. Niat bila mana bisa membantu orang lain di dalam memberi pengobatan, membantu orang lain. Karena kata Nabi Muhammad SAW, kullukum iyadullah. Dalam hadis lain, riwayat lain, al-khalqu kulluhum iyadullah. Makhluk ini semuanya keluarga Allah. Wa ahabbukum ilallah anfa'ukum li'iyadi. Semuanya adalah
keluarga Allah. Yang paling disukai oleh Allah Subhanahu wa taala di antara kalian adalah yang paling bermanfaat kepada keluarga Allah. Apalagi itu adalah sejenis manusia, di mana itu adalah yang paling dicintai oleh Allah. Ada yang sakit, itu manusia, kita obatin. Kalau misalnya dengan dasar ingin memberi manfaat kepada sesama manusia. Kalaupun ada permasalahan, ada masalah dengan orang lain, ada masalah yang takut mengganggu kepada fisik, mengganggu, dengan kita hisnul hasin sebagai bentuk benteng daripada gangguan-gangguan tersebut, baik gangguan daripada sejenis manusia secara fisik ataupun jenis-jenis daripada makhluk Allah yang lain yang tidak berbentuk fisik. Nah, niat-niat yang lain tersebut kita masukkan setelah kita menanamkan sebuah dasar ingin mendapatkan apa? Mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu, maka kuncinya apa? Setelah dasar-dasar tersebut terbangun sebagai pondasi, baru di situ kita bangun. Apa yang mesti kita bangun? Di antaranya adalah hubungan kita dengan guru. Semakin kuat hubungan kita, maka kemampuan kita pasti akan semakin baik. Hubungan kita dengan sesama, hubungan kita dengan para pelatih, etika itu adalah bangunan-bangunan berikutnya. Dibangun bila mana? Jadi ibaratnya, tapi kalau cuma fondasi tidak ada bangunan, maka kapanpun itu gedung tidak akan pernah berdiri. Kita sudah menggali fondasi, diratakan fondasinya dengan besi-besi yang kuat, cakar ayamnya sudah kuat. Tapi sayang, setelah selesai fondasinya tidak ditindaklanjuti. Kira-kira akan terjadi atau tidak? Tidak akan terjadi. Begitu pula kita di sini. Bila mana syarat-syarat tersebut, ajaran-ajaran yang diajarkan tidak diamalkan dengan baik, etika-etika yang diajarkan tidak dilaksanakan dengan baik, maka tidak akan sukses apa yang kita inginkan. Saat ini kita berada di bulan yang mulia, di bulan Rajab, di bulan di mana Rasulullah SAW pernah mengatakan di saat awal malam di bulan Rajab, Rasulullah mengatakan, Allahumma barik lana fi Rajab, ya Allah berkailah kami di bulan Rajab, wa Sya'ban, dan di bulan Sya'ban, wa ballighna Ramadan, dan sampaikan kami di dalam bulan Ramadan. Ini bulan adalah syahrul istighfar, karena Rasulullah SAW pernah mengatakan, Rajab syahrullah, wa Sya'ban syahri, wa Ramadan syahrul ummati. Rajab ini adalah bulannya Allah, Sya'ban adalah bulannya Nabi Muhammad SAW. Kemudian Ramadan ini adalah bulan umatku. Di bulan Rajab kita berhubungan, hubungan kita dengan Allah dengan apa? Ya kita manusia, banyak salah. Ada yang tidak punya berbuat salah? Hah? Semuanya berbuat salah. Ini kesempatan kita memperbaiki hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala, karena di bulan ini Allah membuka keras secara khusus. Apa yang dibuka? Pintu-pintu pengampunan Allah dibuka. Banyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berikutnya adalah Sya'ban, bulannya Nabi Muhammad, kita banyak membaca shalawat kepada beliau. Kemudian masuk di bulan Ramadan, itu adalah bulan kita. Kita mengaji di situ, memperbanyak Al-Quran, baca dia mulai ikut tarawih, puasa dengan baik, sehingga keluar daripada bulan tersebut kita telah bersih, dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita persiapkan semua itu. Mudah-mudahan setelah ini kita semangat untuk lebih membersihkan diri kita semua. Mau bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, mau mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya kalau kita ingin mendapatkan ridha dari Allah, ingin mendapatkan ridha, sekali lagi ingin mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala, maka perbarui tobat kita. Saran-saran yang kita lakukan selama ini, ayo kita niat, ya Allah, sudah cukup saya berbuat salah kepada Engkau. Sudah waktunya kami mengenal pemberian-Mu, ya Allah. Sudah waktunya kita mendekatkan diri kepada Allah. Sudah waktunya kita ini merasakan manisnya munajat dengan Allah Subhanahu wa taala.
Seorang ulama mengatakan, bila mana ada dalam hati kita keinginan, lintasan, hanya keinginan dari syaitan dibisiki, apa? Ayo, niat untuk bermaksiat, niat saja, maka akan diharamkan untuk merasakan manisnya munajat dengan Allah Subhanahu wa taala, manisnya berbincang-bincang dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka di malam ini kita harapkan, mumpung ada orang-orang tua kita, bapak pembina bersama kita, kita semua sama-sama bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, karena sesungguhnya Allah suka, senang kepada orang-orang yang bertobat, orang-orang yang minta ampun kepadanya. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah suka kepada hamba-hambanya yang bertobat, bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Qur'an dikatakan orang-orang yang bertobat akan diberi 3 karunia oleh Allah. Mereka yang tidak punya keturunan akan mendapatkan keturunan. Mereka yang merasa kekeringan maka akan diberi hujan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka yang dalam keadaan miskin akan dikayakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan seseorang bertobat, beristighfar, yursilis sama'alaikum midrara wa yumditkum bi amwalin wa banin, dan Allah bantu hasil daripada istighfar tersebut bi amwalin, dengan harta benda, wa banin, dan anak keturunan. Ini janji siapa? Janji Allah Subhanahu wa taala. Lebih dari itu semua, Allah suka kepada hamba-hambanya yang bertobat. Diceritakan kesenangan Allah kepada hambanya yang bertobat. Ini diibaratkan seperti seorang laki-laki yang menggarungi padang pasir dengan menaiki sebuah unta. Dia lewat di sebuah padang pasir. Pernah, kalau ada yang pernah ke Arab, pernah lihat, menyaksikan bagaimana luasnya padang pasir. Nggak tahu itu ujung ke ujung, nggak kelihatan. Atau paling gunung, sana gunung. Ini padang pasir. Atau yang mungkin kita pernah nonton di televisi, kayak gitu. Begitu luas padang pasir. Bila mana ada seseorang yang naik onta melewati padang pasir itu, ini diceritakan oleh Rasulullah SAW seperti yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ini naik onta, tentu karena dia berkendaraan enak, dia nggak capek, nggak apa. Di situ ada bekalnya, di situ ada petunjuk jalannya. Dia lewat di padang pasir. Kemudian karena sebuah keperluan, dia turun dari ontanya. Kemudian dia duduk istirahat sebentar. Dia tertidur. Pas bangun, tiba-tiba ontanya hilang. Di tengah padang Sahara yang luas, dapat kita bayangkan, ontanya hilang. Kayak kita naik kapal, tahu-tahu kapalnya hilang, tergantung-gantung sendiri di atas ombak misalnya. Seperti apa perasaan itu? Kita nggak tahu mana daratan yang paling dekat. Begitu pula orang ini nggak tahu mana perkampungan yang paling dekat. Di padang pasir, mau minum apa? Nggak ada minuman, gersang. Bekal-bekalnya ada di ontanya. Mau kemananya nggak tahu, petunjuk jalannya juga ada di ontanya. Akhirnya orang ini bingung. Dari bingungnya dia putus asa. Sudah mencari kesana kemari, teriak-teriak, gak ada orang yang mau nolong, gak ada pula untanya datang, hilang, pergi untanya. Akhirnya dia putus asa. Dia dapatkan sebongkah batu. Dia menyandar di situ, menunggu kepastian Allah Subhanahu wa taala. Apakah akan dicabut nyawanya oleh Allah atau bagaimana? Sudah hilang sudah pikirannya. Dia duduk seperti ini. Tahu-tahu dia mendengar suara. Setelah dia menoleh, suara itu berasal dari onta. Ternyata untanya yang hilang tadi balik lagi ke tempat itu. Dapat kita bayangkan betapa senangnya orang ini. Seperti apa? Yang tadinya sudah putus asa, tahu-tahu untanya ada. Sehingga orang ini bersyukur kepada Allah.
Sampai salah dia ngomong. Dia mengatakan, Alhamdulillah, anta abdi wa ana rabbak. Dia katakan, Alhamdulillah, kamu ini adalah hambaku ya Allah, dan aku adalah Tuhanmu. Gak sengaja, karena dari senangnya, kebalik sampai. Maka di dalam hadis dikatakan, ketahuilah kesenangan Allah, kecintaan Allah kepada hambanya yang bertobat melebihi kesenangan seorang hamba yang mendapatkan untanya tadi. Jadi sangat senang kepada mereka orang-orang yang bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini malam adalah malam bertobat kita, insyaallah. Ini malam adalah malam kita memperbaharui taubat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini malam insyaallah akan dibuka pintu-pintu rahmat Allah kepada kita semua. Kita berharap dari majelis ini, dari kita membaca Yasin nanti, mudah-mudahan dosa-dosa kita diampuni oleh Allah. Kesalahan-kesalahan kita diampuni oleh Allah. Yang kita sadari ataupun yang tidak kita sadari. Yang kita ketahui atau hanya Allah yang Maha tahu. Kita punya kesalahan yang kita sadar bahwa itu adalah kesalahan. Namun kesalahan-kesalahan yang kita tidak sadari itu lebih banyak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan di malam ini diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kesalahan-kesalahan kita kepada Allah, kesalahan-kesalahan kita kepada orang-orang tua kita, kesalahan kita kepada guru-guru kita, kesalahan kita kepada anak-anak kita, kepada istri-istri kita, kesalahan-kesalahan semuanya kepada makhluk Allah, kesalahan kita kepada tetangga kita, kesalahan kita kepada manusia pada umumnya, mudah-mudahan diampuni semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan tidak ada seorang pun di antara hadirin yang hadir di tempat ini, laki-laki maupun perempuan, melainkan semuanya mesti keluar bersama dosa-dosanya. Bangkit dari tempat ini sebagai dijanjikan oleh Allah, kumu qad butilat sayyi'atukum hasanat. Berdirilah, kata malaikat, berdirilah kalian, karena semuanya kesalahan kalian telah kami ganti dengan kebaikan-kebaikan di sisi Allah. Tadinya dosa dicatat sebagai pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka mudah-mudahan malam ini kita dapat merasakan bagaimana manisnya iman, merasakan bagaimana nikmatnya keimanan di hadapan Allah, bagaimana nikmatnya ibadah kepada Allah. Setelah ini yang masih punya ingin bermaksiat, setelah ini yang masih tidak punya semangat untuk beribadah kepada Allah, yang setelah ini mereka yang masih tidak peduli terhadap ajaran-ajaran Allah, dibukakan hatinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dibukakan jiwanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dijadikan sebagai hamba-hamba yang dekat dengan Allah. Dijadikan sebagai hamba-hamba yang mendapatkan ridha dari Allah. Hamba-hamba yang mendapatkan ridha dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita semua adalah umat Nabi Muhammad. Mengakui keagungan Nabi Muhammad dan akan mengagungkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka kelak mudah-mudahan mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di saat kita meninggal dunia di alam barzakh nanti. Kita semua akan meninggal dunia, tidak ada seorang pun yang kekal di muka bumi ini, melainkan pasti akan masuk ke dalam alam barzakh. Apa yang akan kita andalkan? Apa yang akan kita andalkan selain amal kita? Selain amal kita, mudah-mudahan di samping kita adalah Nabi Muhammad SAW. Ketika mengalami sakaratul maut, bukan iblis dan syaitan yang mengganggu kita, namun yang mendampingi kita adalah Nabi Muhammad SAW. Begitu pula di saat kita nanti ditanya oleh Allah, ditanya oleh malaikat Munkar dan Nakir, mudah-mudahan kita dibimbing oleh Nabi Muhammad SAW. Ketika kita melewati Shiratul Mustaqim, dihisab oleh Allah, mudah-mudahan syafaat Nabi Muhammad senantiasa bersama kita semua. Dan mudah-mudahan kita bisa merasakan manisnya dan nikmatnya telaga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya akramal akramin wa ya arhamar rahimin, 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 ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya rijal muslimin, ya arhamar
جد ربنا بالغفور وهب لنا كل سرور رب استجب لي آمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين جاه طه الرسول جد ربنا بالغفور وهب لنا كل سرور رب استجب لي آمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين صلى الله على سيدنا محمد وعلى